Halo, 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 halo. Tes, tes. Wih, banyak yang mungkin sebut pasangan yang suka manfaatin orang dan pengangguran itu adalah mokondo ya. Tapi aku gak mau sebut itu karena banyak banget cowok-cowok pengangguran ataupun yang manfaatin gak punya modal. Itu juga. Nyicip pun takut gak sih? Gimana kalau berkeluarga sama orang kayak gitu? Apa gak bunuh diri tuh kalau tiba-tiba terjadi sesuatu? Tapi namanya juga cinta ya. Memang langsung kena penyakit disabilitas. Gak punya kuping, gak punya mata, gak punya hati, gak punya pikiran, punya deh hati, malah kayaknya dipakai hati doang. Dan seneng banget kalau misalnya diajak pas lagi PDKT, terus nonton, ngechat bareng, hangout bareng, ngobrol apapun sampai begadang-begadang pun direla-relain. Padahal di luar dari kesenangan itu semua banyak banget nih red flag yang aku sudah lihat. Jadi pembahasan kali ini aku namain pengalaman bareng sama pacar mokondo. Yang aku gak mau sebut mokondo. Awalnya aku tidak menyangka bahwa ada pria-pria seperti itu. Dikarenakan banyak banget nih ya kasih cowok-cowok yang punya duit tapi ternyata juga, dan suka selingkuh, main cewek, main judi, gak pulang, minum, narkoba, dan lain-lain. Tetapi ternyata tidak semua cowok gak punya duit itu baik juga. Banyak juga kok cowok yang gak bener walaupun gak punya duit. Mungkin banyak banget nih dari teman-teman yang bertanya-tanya, kok mau ya Jena bersama dengan pria-pria seperti itu? Apakah bukannya Jena banyak sekali didekati oleh pria-pria? Yap, betul sekali. Banyak banget yang deketin aku, banyak juga yang mau sama aku, banyak juga yang tiba-tiba mau kawinin aku, ya entah siapa. Tapi kayak perasaannya gimana ya, aku tuh sangat-sangat menutup diri sebenarnya ke cowok. Jadi temen aku tuh mostly hanyalah temen kerja, yaitu asisten aku doang. Jadi nggak ada temen sama sekali. Ya ada sih temen yang let's say kayak temen SMA, temen kuliah, tapi kan itu cuman segelintir orang. Dan pas kuliah dan SMA juga, dan temen SMP pula, itu aku kayak paling cuman punya 3-4 orang, dan itu cewek semua gitu. Jadi sulit ya untuk mendapatkan kayak, oh mana nih cowok yang tepat gitu, selain kenal dari sosmed ataupun lingkungan kerja cowok, baik itu di e-sport ataupun di lingkungan kerja aku lah. Tapi kenapa aku nggak mau sama cowok-cowok atau mencoba pacaran dengan cowok-cowok atau banyak cowok gitu? Karena sebenarnya lebih ketakut diremehin sih. Kalau sama aku pikir tuh kalau sama cowok yang berkedudukan tinggi ya, atau kayak punya jabatan ataupun kayak punya duit, dulu tuh di otak aku berpikir kayak gue belum di level itu deh, kayak ekonomi gue belum sebagus ekonomi dia deh. Jadi kalau misalnya gue belum sekaya dia, nanti keluarga gue bisa diremehin, nanti gue bisa diinjak-injak, nanti gue bisa dianggap cewek yang bisa dibeli dan sebagainya macam. Apalagi kalau misalnya keluarganya ternyata anak konglo dan direktur gitu misalnya. Even bukan direktur pun oke lah, let's say punya jabatan tinggi, terus abis itu sombong dan lain-lain keluarganya, yang bakalan ngeremehin keluarga aku. Dimana memang aku dari lahir bukan dari keluarga orang kaya, yang sejujur-jujurnya aku lahir cuman di rumah gang sempit di Jakarta Barat itu pula ya, yang dulu dinamain untuk jin buang anak. Jadi bener-bener kayak bisa dibilang keluarga susah, tapi ya terima kasih sama alam semesta dan Tuhan karena sudah tidak di keluarga susah lah sekarang, karena anak-anak mama papa aku udah cukup berhasil juga karena kerjaan dan doa mama papa aku. Tapi di detik pas masih aku kecil, aku kan kayak merasanya oh ya kita bukan keluarga orang kaya, terus abis itu juga kita nggak punya apa-apa juga, mau dijemput pakai mobil pun kita malu gitu, dan nggak bisa muat juga mobilnya karena masuk gang pun yang motor sebiji doang, kalau ada motor satu biji lagi pusing tuh ya, tabrakan gitu. Jadi sempit itulah yang jujur aja mama papa aku itu tidur di lantai, jadi buka pintu terus mama papa aku tuh tidur di situ. Dan aku inget banget mama papa aku tidak tidur dengan kasur queen, tapi mereka tidur dengan kasur single yang ukurannya 90 sampai 100 cm. Itu sangat kecil sekali guys. Di pikiran kita sekarang romantis ya, enggak, itu susah. Bukan romantis ya, itu miskin.
Oke, jadi sebenarnya bukan mama papaku romantis, tapi mama papaku memang nggak punya duit sama sekali gitu. Terus juga memang mama aku jualan kue, papa aku jualan baju. Ya dulu lebih parah. Kalau itu sekarang, kalau dulu lebih parah karena mama papaku tuh, papa aku jualan kabel, papa aku sales. Terus abis itu mama aku jualan kue, tapi tuh kadang kalau ada pesanan bikin, kalau nggak ada pesanan nggak bikin gitu. Bener-bener ibu rumah tangga aja. Tapi kan di penglihatan mata aku ya, sampai aku sebesar sekarang pun, mama papaku kan masih kerja, dan mama aku sangat masih membantu papa aku dalam mencari nafkah, walaupun anak-anaknya ini sudah memberikan mereka tuh uang bulanan lah. Tapi namanya juga orang tua udah biasa kerja dari dulu, yang mungkin sekarang mereka suka kerja juga, so mereka tetap kerja. Intinya adalah aku lahir di keluarga susah yang aku sangat takut dengan keluarga orang kaya dan sangat takut dibeli ataupun direndahkan. Dari kecil aku selalu lihat mama aku jualan, bangun subuh-subuh jam 3 udah bangun, habis itu baru tidurnya itu nanti siang pas selesai jualan dari pasar. Terus juga aku berasa mama aku tuh superhero banget lah. Dia tuh gak pernah ngeluh, dan kedua orang tua aku gak pernah ngeluh. Mereka sama sekali gak ada pernah bilang kayak mama capek nih, papa capek nih, kayak kapan anak mama papa ngasih duit gitu. Itu gak pernah keluar dari mulut mereka satu kali pun. Makanya aku bilang mama papaku itu superhero banget, dan aku sangat bersyukur lahir di keluarga bersama mama papaku. Tapi hal itu membuat aku menjadi mewajarkan bahwa sebagai cewek toh kita memang harusnya nyari duit juga kok gitu. Kita boleh kok jadi backup cowok, kita gak harus kok punya cowok yang kaya ataupun matre sebagai macem gitu. Kayak boleh gak sih sebenarnya kalau kita jadi cewek yang kayak mamaku. Kayak aku tuh merasa mamaku panutan, jadi aku mau jadi seperti mamaku. Walau pas sekarang udah gede aku baru ngerti sebenarnya mama aku itu dan papa aku bukannya menikmati hidup mereka susah, tapi memang mereka juga sedih. Cuma terpaksa, mau bagaimana, harus menghidupi anak, dan itu adalah keputusan mereka, keputusan dewasa. Mereka ingin menjalani keluarga, dan ya tetap aja mereka harus tetap nyari duit gitu kan. Jadi terkadang nih aku tuh masih sering banget berpikir bahwa yang aku lakukan tuh sebenarnya bener-bener aja, kayak membantu pasangan ataupun kayak memberikan sesuatu yang orang lain butuhkan gitu. Misalnya kayak keluarga aku butuh duit nih, oh minjem, ya udah aku kasih gitu. Terus kayak pasangan aku nih lagi bangkrut, oh ya udah nggak apa-apa, pakai duit aku dulu. Itu tuh semua menurut aku wajar, karena kayak kita sebagai manusia harus saling membantu. Tapi terkadang entah bagaimana mental dan jiwa aku rada-rada terganggu ya. Karena aku berasanya kok aku nggak pernah memberikan diri aku sendiri yang aku mau, tapi kayak apapun yang orang-orang lain mau, termasuk pasangan aku ya, itu langsung aku kasih. Dan aku tidak pernah berpikir nominalnya sebesar apa. Jadi misalnya kayak aku mau beli sendal, harganya cuma 200.000, itu aku mikirnya kayaknya mungkin 100 kali ya dengan beli sendal harga 200.000. Tapi kalau untuk pasangan, untuk keluarga, itu tuh selalu aku langsung jor-joran. Oh mau makan, ya 2 juta bayar, makan 3 juta bayar, mau beli motor 50 juta bayar gitu loh. Jadi aku kayak somehow tuh sekarang berpikir, salah apa bener sih sebenarnya perbuatan aku. Jadi pas aku dapet pasangan yang pengangguran nih dan lagi berjuang, itu aku biasa banget, bener-bener biasa banget. Karena memang ya kata cici aku sih pergaulan aku sedikit ya. Tapi kalau bagi aku, ya aku biasa banget, karena di otak aku adalah manusia tuh ada up and downs-nya. Manusia tuh ada naik dan turun, roda berputar seperti itu. Jadi kalau ditanya apakah semua manusia bisa sukses? Ya, semua manusia bisa sukses kok. Tapi memang ada beberapa syaratnya. Kalau misalnya orangnya, sorry to say, tapi impulsif, manipulatif, gegabah, sombong, meremehkan orang lain, ingin terlihat hebat, ingin menjadi orang yang paling superior, tidak ingin menjadi karyawan, dan hanya ingin menjadi bos walaupun tidak pernah bekerja sama sekali. Kalau nggak lahir di keluarga konglomerat susah ya. Dan kalau misalnya mau diomongin betapa sedihnya, ya bolehlah aku spill sedikit. Sampai sekarang pun mantan-mantan aku itu masih ngutang dan ditagih susah banget. Malah kalau misalnya ditagih bilangnya gini, doain aja biar aku diberkati. Oh baiklah. Siap selalu doakan kok. Cuman ya udahlah ya. Anyway, sudah lewat dan sudah tidak bersama dengan orang itu. Jadi ya thanks God dan thank you alam semesta sudah memberikan jawaban bahwa dia bukan pria yang tepat dan bukan pria yang benar. Dan ini pun yang menjadi concern aku, dimana gak semua orang itu mau berubah, gak semua orang itu bisa berubah, dan gak semua orang itu bisa sukses. Even mau sukses pun belum tentu mau apa enggak. Maunya cuma nikmatin hasil tanpa kerja kan. Jadi ada beberapa poin-poin di hidup aku
itu yang aku simpen terus sampai sekarang. Ini aku mau bacain poin aku biar aku nggak salah, karena kemarin aku nulis skripnya sudah dengan hati-hati. Jadi aku bacain aja ya. Yang pertama, poinnya adalah bahagia bukan karena orang lain, tapi karena kita mau bahagia. Ini bener-bener yang ada di otak aku banget. Karena dulu aku berpikir aku tuh bisa bahagia kalau orang lain bahagiain gitu. Kalau lihat orang lain bahagia. Padahal sebenarnya memang lihat orang lain bahagia itu bisa bikin aku bahagia. Tapi gak semua orang pantas dibahagiain. Dan aku juga harus bahagia dari diri aku sendiri dong. Yang kedua, sayangin orang tua, tapi sayangin juga orang yang sayang sama kita. Aku sih gak mau nyinggung bagaimana, tapi ibarat ya, ada orang tua yang gak sayang anak, ada anak yang gak sayang orang tua. Jadi poin di sini adalah kita harus sayangin orang yang sayang kita. Terkadang yang bukan saudara bisa lebih baik daripada yang saudara. Itu yang aku juga bingung. Tapi ya begitulah manusia. Yang ketiga, berani katakan tidak jika memang logikanya enggak dan kenyataan enggak bisa berhasil. Ya enggak. Masa kita mau paksain kalau logikanya enggak nyambung? Terus yang keempat, boleh percaya kata-kata, tapi harus ikhlas dan lepas saat mereka enggak seirama dengan kelakuannya. Nah ini tuh bener-bener yang sedih banget ya, karena kan kita sebagai manusia ingin percaya sama orang dong, tapi ya kita harus bisa ikhlas karena mulut orang enggak ada yang bisa dipegang. Yang kelima, jangan ragu dan meremehkan diri sendiri. Ini bener-bener poin buat diri aku banget. Kenapa? Karena aku selalu ragu. Yang dari awal aku cerita aja, aku bilang aku takut direndahin, aku takut diremehin, aku ekonominya belum sebagus itu dan lain-lain. Jadi aku tuh sangat merendahkan diri aku sendiri. Padahal sebenarnya kalau dipikir aku malaikat. Bercanda ya, jangan serius. Nanti dihina nih di komen. Bercanda. Bercanda guys. Takut sama netizen. Oh ya, nomor 6. Gak semua cowok yang ada uang itu bakalan selingkuh, jahat, dan bajingan. Gak semua kok. Banyak sebenarnya cowok yang malah banyak duit karena dia tuh rajin kerja dan dia gak pernah main cewek sama sekali. Jadi bukan artinya, oh semua cowok itu kalau banyak duit pasti selingkuh, semua cowok kalau banyak duit pasti bajingan. Enggak juga. Banyak banget yang susah juga. Banyak banget yang susah juga selingkuh. Ingat, jable 100.000 pun ada. Oh, gak usah 100.000, yang gratis juga ada. Itu siapa yang depannya namanya J? Bukan Jena ya, JULE. Itu dipipin boleh gak? Masa kalau J nama? Kenapa sih namanya mirip kayak aku, J? Boleh loh, yang namanya Jena tuh baik-baik. Nomor 7, boleh berjuang bersama pasangan asal pasangannya mau berjuang juga dan bukan cuma nikmatin dan manfaatin aja. Berjuang boleh kok dari sama-sama susah abis itu sama-sama sukses. Siapa bilang gak boleh? Boleh, tapi pasangannya harus yang benar. Nomor 8, jangan punya superhero mentality. Ini aku banget ya, aku banget. Superhero mentality, aku banget. Jadi itu kenapa poinnya aku bilang jangan punya superhero mentality. Itu buat aku banget, buat aku. Karena kalau aku superhero mentality, sepengalaman aku ya, dimana aku punya pengen nolongin orang, terus oke lah baik. Tapi terkadang somehow kita akan ketemu sama orang-orang yang punya victim mentality, dimana kayak berasa kamu sih lebih sukses daripada aku, makanya aku jadi cowok yang tidak kaya. Kamu sih lebih hebat karirnya daripada aku. Kamu sih nggak pernah gagal. Kamu sih nggak pernah susah. Dia nggak tahu. Gue lahir juga dari rumah gang kecil. Kebanyakan yang ngomong kayak gitu ya sebenarnya nggak pernah ngerasain susah. Jadi sekalinya susah dikit doang nih, susah ngelamar kerja aja itu kayaknya udah kiamat banget gitu. Nggak pernah gitu ngerasain kayaknya makan sosis basi tuh nggak pernah gitu. Donor darah buat dapet makanan tuh nggak pernah ya kan. Jadi udah deh, diam deh cowok-cowok kayak gitu ya, sebelin. Lanjut, jangan marah-marah. Terima kasih ke diri sendiri setiap hari udah berjuang. Itu benar-benar poin ke diri aku banget. Dan ya aku harap di poin ini teman-teman juga ngerasain ya, karena semua manusia itu hidupnya berjuang. Jadi semangat teman-teman, semangat. Kalian harus berterima kasih ke diri sendiri karena kalian sudah berjuang setiap detik. Yang ke-10, bahagia karena masih bisa melihat orang tua aku dan orang yang aku sayang ada di sisi aku dengan keadaan yang sehat walafiat. Ini benar-benar yang sangat aku syukuri, karena orang-orang yang ada di sekeliling aku yang aku sayang semuanya, rekan kerja aku, mama papa aku, terus juga pasangan aku, cici-cici, semuanya saudara-saudara, itu aku sangat-sangat seneng. Summer sehat pun aku seneng, Tocil sehat pun aku seneng. Dan 10 hal ini yang aku jadiin pegangan pokoknya dalam hidup aku. Yang aku pernah ceritain, semua uang yang diambil sama mantan aku itu gak seberapa, itu belum semuanya. Bener-bener kayak cobalah kalau dihitung bertahun-tahun ya, kayaknya lebih banyak ya semuanya.
semuanya, nggak ada yang nggak duit aku. Jadi sangat luar biasa, di luar dari hutang itu. Tapi kalau dibilang bodoh, ya aku akuin sungkem, bodoh memang saya. Tapi kalau aku nggak pernah melakukan kebodohan itu, ya nggak pernah belajar kan akhirnya. Jadi ya udahlah, toh itu juga pelajaran yang aku ambil. Anggap aja aku S2 dan S3 ya, sampai S-teler tuh, neler. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Aku senang karena aku telah lepas dan aku telah belajar, dan akhirnya hidup aku lebih berkualitas sekarang. Jadi aku bisa melihat sesuatu lebih cerah dan lebih jelas sekarang daripada tanggung nanti pas udah merit baru ketahuan busuknya lebih parah lagi ya kan. Tapi teman-teman, ada satu hal lagi yang menurut aku pengalaman aku banget nih, yang menurut aku ngelihat teman-teman cewek aku dan teman-teman cowok aku juga ya. Gak semua cowok itu harus wow, dan gak semua cewek itu harus jadi cewek yang nurut ataupun cuman nikmatin uang cowoknya doang, ataupun cuman jadi cewek sosialita. Enggak kok, enggak. Walaupun memang pada dasarnya cowok pengen membahagiakan ceweknya, I know. Tapi bukan artinya cewek nggak boleh berkarir loh. Bukan artinya cewek juga harus jadi ibu rumah tangga doang loh. Banyak banget cewek yang berkarir dan sukses juga. Jadi kita kayak sesama pasangan ya. Kalau kita sayang sama pasangan kita harus saling mendorong ke atas, bukan saling menarik ke bawah. Karena kalau kita saling menarik ke bawah, antara kayak cowoknya lagi kerja ceweknya marah-marah, atau kayak ceweknya lagi kerja cowoknya bilang kamu gak usah kerja gitu, itu menurut aku menarik ke bawah. Padahal semua orang punya cita-cita masing-masing kok. Jadi ya apa salahnya kalau misalnya cowok berkarir dan cewek berkarir. Dan aku gak suka banget ya ngelihat cowok yang kalau ngomong cewek mah gampang nyari kerja, cewek mah gampang dibiayain, cewek mah tinggal merit aja udah selesai, cewek mah jadi cabe-cabean aja. Yang gak gitu ya. Tapi banyak banget cowok yang ngomong kayak gitu, dan itu sangat-sangat menyebalkan. Gak semua cewek itu memilih jalur menikah dengan orang kaya lalu selesai. Enggak, banyak juga kok cewek yang memilih jalur berjuang, atau bahkan berjuang di saat suaminya itu lagi gak mampu ataupun sakit. Jadi buat teman-teman cewek ataupun teman-teman cowok, kita harus sama-sama saling introspeksi diri. Itu yang aku rasain dan itu yang menjadi bagian dari pengalaman aku. Dan gimana pelajaran hidup kalian? Kalau ini kan pelajaran hidup aku. Kalau kalian mau sharing pengalaman hidup kalian, boleh komen ataupun di DM ataupun di email aku ya, yang di bawah description sini. Dadah, terima kasih telah mendengar curhatan aku. Ciao, adios, au revoir, see you.